Bismillahirrahmanirrahim. Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Rasyafi. Dan pada vlog kali ini kita akan membahas tentang aplikasi pencatatan data COVID-19 di Indonesia yang saya lakukan per hari dengan cara otomatisasi menggunakan web scraper ya. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah tahu bentuknya seperti ini ya. Ini dapat diakses di Bandit hijau.github.io, kemudian slash, kemudian tinggal tulis saja COVID-19, COVID-19, kemudian enter. Nah, nanti dari alamat ini akan di redirecting ke dalam web aplikasi yang saya deploy ke Heroku. Nah, ini proses redirectingnya mungkin agak lama karena saya menggunakan plan Heroku yang free ya. Jadi dia ada pengaturan untuk 30 menit idle, nanti servernya akan di-sleep seperti itu. Nah, ini dia. Ini web aplikasinya untuk mencatat data per hari dari kasus COVID-19 di Indonesia. Dan kemarin terakhir, data kemarin ya 26 Agustus 2020. Dan hari ini nanti akan dilakukan pencatatan pada jam 5 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, yang saya akan lakukan hari ini adalah pada bagian zona risiko ya. Nah, di sini zona risiko sebelumnya saya sudah pernah membuat PR untuk menambahkan status kolom baru, yaitu untuk menambahkan status sebelumnya. Jadi gunanya untuk melihat apakah memantau perkembangan ya, apakah status yang saat ini ada, yang saat ini berada itu apakah naik, berubah, tetap ataukah turun gitu. Jadi untuk itu saya harus menambahkan satu kolom lagi yaitu status sebelumnya. Kalau hanya status ini aja, tentu saja tidak bisa memberikan nilai apa-apa ya. Maksudnya tidak terlalu banyak berpengaruh nilai karena kita hanya bisa menilai status saat ini. Oh, statusnya hanya risikonya sedang, rendah atau tinggi. Tapi kita nggak bisa melihat ini perkembangan statusnya untuk dalam kota tersebut itu naik atau turun atau tetap gitu. Nah, jadi kita perlu menambahkan satu kolom lagi yaitu status sebelumnya ya. Kalau misalkan kalau kita buka ya sumber datanya, data covid19.go.id public API score.json, ini memang nggak diberikan hasil sebelumnya ya, cuma ada hasil sekarang aja. Jadi kita akan buat sendiri. Oke, langsung saja saya akan buka text editor. Saya udah buka projectnya ya. Di sini saya masuk ke di sini saya menggunakan branch master. Sebelumnya saya udah pernah buat di branch feature. Ini ada zona risiko, add zona risiko, previous status. Nah, di sini saya udah pernah bikin dan udah jadi ya. Jadi kebetulan di sini saya mau coba untuk bikin lagi sama teman-teman. Oke, selanjutnya adalah langkah pertama adalah kita perlu menambahkan kolom baru ya di tabel. Ini kan dia menggunakan tabel skor ya. Kita bisa lihat dia menggunakan tabel skor. Nah, kita perlu menambahkan sebuah migration baru untuk membuat kolom untuk menjadikan kolom untuk status sebelumnya. Jadi kita akan buka terminal, mungkin saya bisa besarin ya. Ini juga saya besarin 1, 2. Oke. Kemudian saya akan buka di terminal, saya akan ketik Rails generate migration. Kemudian saya akan buat seperti ini, add data pref ya. Kenapa saya buat data? Karena di kolom yang untuk status ini dia menggunakan kolom data. Ya, bentuknya array, kemudian defaultnya kosong, array kosong. Saya akan buat seperti ini, Rails migration add underscore data underscore pref underscore to scores. Seperti ini, ke dalam tabel scores. Kalau sudah di enter, kemudian nanti akan seperti ini, create database migrate, sekian, add data pref to scores ya, sudah dibuat ya. Kita sekarang bisa buka, kita refresh dan nah ini kita bisa buka di bawah. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan kolom baru, add column.
kemudian di tabel scores, kemudian tipe datanya adalah teks ya. Saya akan contek dari yang sebelumnya. Array true, defaultnya array kosong. Oke. Array true, default array kosong. Seperti ini. Add column, score, text. Bentar, ini ada yang salah nih. Nama kolomnya belum. Nama kolomnya adalah data pref. Seperti ini. Oke, jadi nama tabel, scores, kemudian nama kolomnya, kemudian tipe datanya teks, kemudian bentuknya array dan defaultnya array kosong ya. Kita bisa nyontek dari yang ini. Nah, ini dia. Tipe datanya teks. Kemudian waktu membuat tabel scores nih, tipe datanya teks, kemudian namanya data, array true, defaultnya array kosong. Nah, mana tadi? Ini dia. Oke, kalau sudah selesai, kita tinggal jalankan Rails generate Rails db migrate status dulu deh. Status. Kalau nggak salah saya udah punya migrasi ini sebelumnya. Nah, ada no file ya. Mungkin saya bisa kayak apa ya? Saya bisa gini deh, Rails db reset. Saya akan reset semua dulu datanya. Karena ternyata saya to update your database. You have one pending migration. Oke, saya akan db upgrade dulu, db upgrade. db migrate. Karena saya belum memigrasikan semua migrasinya. Oke, kemudian saya akan reset untuk menghilangkan migrasi yang udah saya buat di brand sebelumnya. Jadi ketika saya berpindah brand, tentu saja migrasi itu jadi nggak ada. Nah, sekarang kalau kita cek di Rails db migrate status, harusnya migrasi yang kosong itu udah hilang. Nah, benar. Sekarang sudah ada ditambahkan add data pref to scores ya. Kita bisa buka Postbird. Saya gunakan Postbird ya untuk melihat Postgres database sebagai manajemen Postgres database dari BMS. Dan saya akan buka, lalu saya akan buka di COVID-19 Indo Harian di tabel scores content. Seharusnya sini sekarang udah bertambah satu kolom baru yaitu data pref ini. Oke, mantap. Selanjutnya saya akan keluarin lagi, lalu saya akan sekarang yang dilakukan adalah memodifikasi dari model score ya. Model score ini saya akan buat datanya nih seperti ini nih. Saya akan buka lagi Postbird ya, sorry. Saya buka lagi Postbird-nya, kemudian masuk lagi ke COVID-19 Indo Harian, scores. Nah, jadi data pref ini akan berisi kolom data, tapi satu hari sebelumnya. Jadi misalkan, berarti yang data pertama ini tanggal 26 Juli, ini kosong ya, karena data ini tidak mempunyai data sebelumnya. Kita mulainya dari tanggal 2 Agustus. Nah, jadi tanggal 2 Agustus ini, data pref ini akan berisi data ini. Data tanggal 26/7 ya. Kita akan buat logiknya seperti itu. Berarti di model score ini kita akan buat seperti ini. After create, kemudian insert. Saya akan buat insert data pref, misalnya seperti itu ya. Kemudian kita akan buat metode di dalam blok private, kemudian dev kita akan buat tuh si metodenya insert data pref. Oke. Kemudian di sini adalah ini berisi, sebentar, saya kok lupa ya. Kita buat unless ID sama dengan 1. Jika ID-nya tidak sama dengan 1, maka update-nya gini. Nah, kita akan definisikan dulu data pref-nya ya. Data pref-nya sama dengan, kan kalau kita masuk dengan Rails console,
Untuk mendapatkan data previous itu kita gunakan seperti ini. Score.al.last. Ini kan data terbaru ya. Data. Kemudian ini bentuknya masih array. Kita buat di map. Kemudian d JSON parse d.gsub tanda panah ganti jadi titik 2, tutup. Nah ini dia count ya, 514 kabupaten kota. Nah untuk mendapatkan ini kan data apa ya, data terakhir ya, data terbaru kalau last. Berarti untuk data terakhir nih tanggal 16 nih ya, berarti kalau misalkan kita ganti ini, kita hapus lagi last data last ID ya. Nah ini kan ID terakhir ya. Kalau kita mau ke ID kelima, jadi ID sebelumnya, itu berarti namanya adalah Rails itu menyediakan kita bisa gunakan seperti ini. Kalau last kan bisa -1 ya. Sorry, nggak pakai titik. Nah, sama 6 ya. 6 untuk last dan juga -1, 6. Atau kalau mau ke kedua dari terakhir berarti -2. Nah, itu kalau di Ruby. Kalau di Ruby on Rails menyediakan metode bernama second to last. Second to last, kemudian apa? Yaitu ID. ID-nya 5. Nah, ini cara kita mendapatkan data kedua di terakhir. Berarti kita ganti data.map, kemudian d, kemudian json.parse. Kita copy aja ya, biar nggak terlalu lama. Nggak apa-apa, kita terus deh. d.gsub, buka kurung, anak panah, titik 2, tutup kurung kurawal. Nah ini dia. Ini adalah untuk mendapatkan array data, bentuknya array bukan? Ya, ini adalah untuk mendapatkan array data dari tabel dari data sebelumnya. Nah, kemudian kita tinggal pastekan di sini. Nah, kemudian kita akan masukkan, kita sudah punya data pref, nama kolomnya, kemudian kita akan masukkan variabel data pref. Kayak gini ya. After get, setelah datanya dibuat, kemudian nanti diupdate. Kecuali data pertama. Oke. Sekarang ini yang data tabelnya sekarang isinya seperti ini ya. Yang saya akan keluarkan. Nanti kita akan, setelah kita reset, kita akan lihat lagi nih. Kita akan reset. Sini aja. Exit. Rails DB reset ya. Di sini saya melakukan reset karena saya sudah menyimpan datanya dalam bentuk sheet ya. Ini untuk score dan juga untuk cache. Score ini kalau mau dilihat ini agak makan waktu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Data seperti ini bentuknya. Jadi ketika saya melakukan score model. Jadi ketika saya melakukan Rails DB reset, dia akan mengambil data yang sudah di backup di dalam sheet seperti itu. Nah, kita akan jalankan. Kalau berhasil, yang terjadi adalah data pref-nya akan terisi kecuali data pref yang ID pertama. Nah, ini dia. Kita akan sekarang lihat di Postbird. Saya pakai Postbird aja biar teman-teman mudah untuk melihat ya. Kalau saya pakai PGCLI nanti kurang begitu dapat dipahami. Oke, COVID-19 Indo-harian scores. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya benar. Nah, benar nih. Ya, jadi data previous di tanggal ID kedua ini adalah data dari ID pertama sebelumnya. Ini Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu dan terakhir Aceh. Seperti itu. Mantap. Kalau sudah begini, tujuannya adalah memudahkan saya dalam mengambil data sebelumnya gitu. Kalau saya, karena kenapa seperti ini? Karena di dalam
score controller untuk menampilkan data tabel yang ini itu digunakan ini hanya menampilkan data aja seperti itu. Makanya saya memerlukan data sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah saya akan pindah ke controller ini, control scores controller. Kemudian saya akan buat ini ya, data pref, data zona previous sama dengan scores. Kita ambil yang ini, sudah ada ini scores dot second to last dot data dot map. Kita tulis lagi d json dot parse d gsub tanda panah koma titik 2 turun kerawal. Oke, kemudian nanti kita tinggal find kan berdasarkan kota aja di template ya. Nah, sekarang udah jadi kayak gini, kita udah punya instance variable untuk data zona previous yang nanti akan kita ambil di dalam template. Nah, sekarang kita akan ke view template. Di view template kita ke score ya. Kemudian kita akan tambahkan satu hidden mobile, boleh kayak gini ya. Status kita akan ganti jadi status sebelumnya. Ada call span-nya kita akan bikin jadi 5. Kemudian ini berarti kita akan tambahkan 1 lagi. Ya. Nah, sekarang seperti ini dulu, kita akan lihat hasilnya. Servernya masih jalan ya. Oh, salah, bukan yang ini, tapi yang ini. Kita pergi ke zona risiko. Ada error nggak? Oke, nggak ada error. Nah, ini isinya masih sama ya dengan yang status. Sekarang kita akan modifikasi nih view template-nya. Saya akan buat seperti ini, jadi saya akan pindahkan semua variabel ini menjadi variabel tersendiri, yaitu kota ya. Ini provinsi. Nah, di sini saya akan membuat definisikan sebuah variabel sendiri, yaitu provinsi, sama dengan isinya adalah yang tadi. Oke. Kemudian, nah kalau ini juga nih, ini adalah kota ya. Kota, kita akan buat juga variabel kota sama dengan paste aja. Oke, kemudian adalah hasil terbaru, misalkan kayak gitu ya. Buat hasil terbaru sama dengan paste hasil. Oke. Kemudian yang terakhir adalah hasil sebelumnya. Hasil sebelum. Misalkan gini. Hasil sebelum. Kemudian di sini kita akan bikin variabel hasil sebelum. Nah, dengan menggunakan kita ambil si instance variabel yang kita sudah buat tadi. Ini ya, data zona pref. Kita ambil add data zona pref. Nah, sekarang kita akan ambil berdasarkan kota. Jadi data zonanya akan, kan kalau kita lihat database nih nggak urutan ya. Yang pertama ini daerah istimewa Yogyakarta, sedangkan data sebelumnya adalah Aceh. Nah, kita akan, agar dia bisa bersanding-sandingan seperti ini berdasarkan nama kota yang sama, maka di sini kita akan melakukan find all. Ya, kita akan cari berdasarkan kita akan cari berdasarkan kota. Kota. Ya, nama kota ya. Kota. Kemudian sama dengan apabila sama dengan nih kota yang ini. Jadi kalau kotanya sama, maka dia akan ditampilkan. Selanjutnya adalah tutup kurung kurawal. Ini ada indeks 0, lalu yang ditampilkan adalah hasil.
Nah, kita akan coba dulu ya di dalam Rails console. Kita akan coba. Jadi caranya adalah score.all last misalkan last.data .map, kemudian d json.parse d.gsub, kemudian anak panah, koma 2, kemudian .find all, kemudian ini d kota sama dengan misalkan kota Bontang. Oke, kota Bontang kita tutup. Oke, kita belum buat seperti ini. No. Aduh, gimana ya? Score alas JSON parse find all d kota. Ini salah nih. Tutup dong. Oke, aduh, masih belum ya. Kota apa yang mau ditampilkan? Score all last data map. Betul nggak sih ini? Salah tuh. IRB JSON parse d score all, kok aneh sih? Score all last data JSON parse gsub. Ini kenapa salah ya? Aduh, Rails console, sorry. Oke, mantap. Sekarang kita tinggal find all d, kemudian d kota sama dengan kota Bontang. Oke. Nah, di sini kan kita tinggal ambil si hasil ya. Kita akan ambil hasil. Coba gini, bisa nggak sih? Hasil. Oh, nggak bisa. Bentuknya masih integer ya. Berarti kita akan ambil. Nah, ini dia. Jadi untuk data terbarunya untuk kota Bontang ya, itu dia. Nah, yang akan kita ambil adalah kotanya. Kita akan ambil kota. Nama kotanya kota Bontang. Kemudian kita akan masukkan ke dalam variabel kota. Oke. Jadi kita punya variabel kota yang berisi kota Bontang. Kemudian kita akan ambil data sebelumnya, yaitu dengan cara score.all.second to last data .map, kemudian d json.parse d.gsub, kemudian sama dengan anak panah titik 2, kemudian di find all d, kemudian d kurung kotak, kemudian berdasarkan kota apabila sama dengan kota ya, variabel kota yang ini variabel kota, berarti kalau di isinya kota Bontang. Kemudian kita tutup kurung awal, kita ambil indeks ke 0 dan kita ambil indeks yang berisi hasil, hash yang berisi hasil. Nah, resikonya tinggi ya, berarti benar nih. Indeks ke 0 hasil ya, kita akan lihat di template, indeks ke 0 hasil, tutup. Oke. Kita lihat masih ada yang error nggak? Oh, belum ditutup nih kodenya. Oke, seperti ini ya jadinya. Ini masih ada error, kenapa nih? Unexpected, tutup koma. Kita lihat nih, apa yang kurang? Find all day. Ini dia yang kurang. Selalu lupa ya.
Untung sekarang udah pakai linter dari Robocop ya. Jadi udah ada yang ngasih tahu nih kalau ini kodenya baris kode ini salah. Oke, udah semua. Selanjutnya kita tinggal refresh aja di browser. Harusnya sih udah benar. Nah, udah benar ya. Kita coba lihat di Bontang. Kita cari. Nah, benar nih. Data satu sebelumnya resikonya tinggi dan satu saat ini resikonya sedang. Kita akan coba buka Jakarta. Nah, sekarang seperti ini ya. Dia udah punya status sebelumnya. Kita coba buka Aceh. Nah, ini dia. Oke, mantap. Saya rasa kayak gini aja untuk vlog kali ini. Ini datanya sudah saya masukkan, sudah saya push ke dalam GitHub repository ya. Kita akan coba buka di COVID-19 Indo Harian. Saya sudah bikin PR baru yang bernama feature the add zona risiko previous status. Ya, cuma ini saya belum merge-kan aja. Oke, sekarang saya akan coba merger pull request karena kayak udah nggak ada lagi yang perlu ditambahkan. Confirm merging. Oke, mantap, sudah merging. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini yang baru saja kita lakukan ya. Saya akan exit dulu dari Rails console, kemudian saya akan git status. Nah, saya akan rm untuk migrasinya. Oke, git status lagi. Nah, saya akan hapus semua file ini, git restore semua. Oke, ini kita berada di commit yang change add data zona object ya. Kita belum masuk di merger yang zona risiko previous. Sekarang saya akan pull origin master. Oke, kita sudah ngepull master terbaru sudah mempunyai feature add zona risiko previous data tadi. Nah, ini kan udah punya ya. Kita coba log lagi. Nah, benar merge pull request. Oke, mantap. Sekarang kalau kita lihat kode kita, apakah berubah? Oh iya, di sini saya merapikan beberapa bagian yang nggak rapi. Oke, ini apa? Oke, nggak ada ya. Saatnya kita akan deploy ke Heroku, karena di Heroku dia masih seperti ini, belum ada kolom status sebelumnya. Kita akan deploy ke Heroku. Rails, salah. Git push Heroku master. Nah, di Heroku karena kita punya data-data sebelumnya ya, karena di Heroku kan bentuk datanya juga belum ada data pref dan data prefnya masih kosong ya. Jadi kita akan melakukan seeding ulang. Kita akan reset datanya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara saya mereset datanya di Heroku. Jadi tidak menggunakan cara Rails DB reset ya, karena di Heroku nggak bisa melakukan DB reset. Oke, sekarang kalau kita refresh di sini, error nggak? Ternyata tidak error. Berhasil ya. Coba di Bontang. Oh, berhasil ya. Wah, hebat. Dan juga. Ternyata berhasil ya. Oke, ternyata berhasil. Oh, ternyata nggak perlu reset database ya. Nggak perlu reset database. Nah, kita coba lihat log dari mana nih? Log dari ini nggak dilihatin ya. Oke, ternyata udah berhasil. Oke, jadi kita tinggal nunggu update data untuk zona risiko ini ya. Karena di situs covid19.go.id itu dikatakan bahwa update data akan terjadi setiap 2 minggu sekali ya. Kalau kita lihat di sini 916 salah 23, harusnya nanti ada tanggal 30 ya baru
Tapi tanggal 23 ada nih. Ini salah nih kayaknya. 9, 16 ini juga, wah berarti setiap seminggu sekali ya. 2, 9, 16, 23, 16. Berarti nanti seharusnya tanggal 30 nih. Oke, nanti kita akan lihat tanggal 30 apakah data ini sudah berubah lagi ya. Nah, sekarang yang kita lihat di data pertama nih, indeks pertama itu diisi oleh daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kita akan lihat pada tanggal 30 nanti apabila diupdate datanya, apakah berubah seperti itu. Oke, sekian untuk vlog kali ini. Udah berapa menit ya? Kita akan coba lihat di OBS. Udah 30 menit, setengah jam ya, pas lah ya, nggak terlalu lama untuk vlog-vlog cerita kayak gini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Boleh komentar di bawah untuk usulan atau ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nama saya Rizky Nurasyofi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.